Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah matriks dan transformasi linear, Ibu Suryana Ramadhani Nasution. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul ruang vektor. Saya Emroli Tantawi sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Saya Muhammad Jakil Farid sebagai pemateri. Saya Dimas Aditya sebagai pemateri. Saya Mila Ameliati sebagai pemateri. Saya Isfadila Zara sebagai pemateri. Sekian perkenalan kami, berikut materi yang akan kami jelaskan. Saya Mila Ameliati, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ruang vektor. Ruang vektor adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vektor, dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar, sehingga memenuhi sejumlah aturan atau aksioma tertentu. Vektor secara sederhana dapat diartikan sebagai kualitas yang mempunyai besaran dan arah. Vektor dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan memindahkan sebuah meja dengan melakukan sebuah dorongan. Pada saat memindahkannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, besar atau kuatnya tenaga untuk mendorong meja tersebut, dan kedua, arah dari tenaga yang diberikan. Arah dari tenaga pada saat mendorong meja akan sangat mempengaruhi jauh atau dekatnya perpindahan meja tersebut. Dalam hal ini, tenaga yang dikeluarkan mempunyai besaran dan arah. Selanjutnya, vektor R2 dan R3. Yang pertama itu ada vektor di R2. Vektor di R2 adalah vektor yang berada dalam ruang dua dimensi. Simbol R2 menunjukkan himpunan semua pasangan bilangan real. Vektor di R2 dinyatakan sebagai X dan Y, di mana X menyatakan panjang secara horizontal, yang mana positif menyatakan arah kanan dan negatif arah kiri, dan Y menyatakan panjang secara vertikal, yang mana positif menyatakan arah atas dan negatif arah bawah. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan vektor A, B, C, dan E. Kita mulai dari vektor A. Vektor A ini kalau kita perhatikan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ini pangkalnya, kemudian yang ini ujungnya. Maka vektor A dapat dituliskan, kita perhatikan arah mendatar dulu. Dari ini mendatar dulu, berarti ke sini. Ini kan panjangnya satu satuan. Kemudian karena arahnya ke kanan, maka positif 1. Kemudian untuk ke atas tentu 2 satuan. Ini jelas ya, 1, 2. Kemudian arahnya, nah ini karena arahnya ke atas, maka tandanya positif, yaitu positif 2. Maka vektor A bisa dituliskan sebagai vektor A sama dengan positif 1 dan positif 2. Nah, tentu karena positif, ini lazim di matematika tidak perlu ditulis tanda positifnya. Baik, untuk yang B, ini pangkalnya dan ini ujungnya. Selalu perhatikan dari arah pangkal ke ujung. Dari pangkal ke ujung tentu geraknya harus ke kanan atau ke kiri dulu. Tentu ke kiri ya, nggak mungkin ke kanan. Nanti kalau kita ke kanan, nggak nyampai ujungnya. Berarti ke kiri tandanya negatif. Negatif berapa? Ya ke kiri berapa satuan? Ini 2 satuan, maka negatif 2. Berarti untuk bilangan pertama ini negatif 2. Maka maknanya ke kiri 2 satuan, kemudian dari titik ini untuk sampai ke titik ujung harus ke atas atau ke bawah. Tentu harus ke atas. Kalau ke atas berarti maknanya positif, dan ke atas berapa satuan? Ya ini 1 satuan, maka positif 1, sehingga vektor B adalah vektor negatif 2 dan positif 1. Baik, sekarang bagian C. Untuk pangkalnya jelas, ini harus ke kanan ya. Ke kanan berarti positif. Berapa satuan? Ini berapa kotaknya? 1, 2, 3. Positif 3. Kemudian dari titik ini untuk mencapai ujung harus ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif, yaitu 2 satuan. Berarti negatif 2. Maka vektor C sama dengan positif 3 dan negatif 2. Dan kemudian vektor E, ini pangkalnya di sisi kiri, ujungnya ini sebelah kanan. Dari pangkal ke ujung, kita harus selalu memperhatikan arah horizontal atau mendatar dulu. Dari titik pangkal ke titik ujung, tentu jelas ini ke kanan. Ini ada 5 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan.
yang mana positif 5. Kemudian ternyata dengan kita bergerak 5 satuan ke kanan, sudah sampai di titik ujung. Berarti apa? Ya tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke bawah. Ya atau secara teori ke atas tapi 0 satuan. Artinya nilai yang ada di sini 0. 0 itu artinya kalau tidak membutuhkan gerakan tambahan, jadi dari pangkal ke ujung hanya membutuhkan 5 gerakan ke kanan. Dan untuk ke atas, dan ke bawah tidak perlu. Dalam vektor R2, kita akan menentukan koordinat vektor di R2. Perhatikan gambar berikut. I sama dengan 1 dan 0, dan J sama dengan 0 dan 1. Titik P yaitu A dan B. A berada di sumbu X dan B berada di sumbu Y. Sehingga vektor unitnya adalah vektor V sama dengan A, I, plus B dan J. Nah, untuk contohnya, karena V-nya itu R2, jadi kalau kita lihat di gambar, 3 ini sebagai A dan min 2-nya sebagai B. Sehingga kalau kita bentuk dalam I dan J, maka vektor P itu sama dengan 3 dan negatif 2. Kalau dibentuk dalam vektor unit, maka 3-nya ini berpasangan dengan I. Jadi 3I plus min 2J. Atau karena ini plus ketemu min, menjadi 3I min 2J. Nah, ini dia kalau dibentuk dalam bentuk vektor unit. Dan untuk gambarnya adalah seperti ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang vektor di R3. Selanjutnya, dalam ruang R3, sebuah vektor V dapat dinyatakan dengan vektor V sama dengan V1, V2, V3. Di R3 adalah singkatan dari ruang 3 dimensi nyata. Ini adalah ruang vektor yang terdiri dari 3 dimensi, biasanya dilambangkan dengan koordinat X, Y, Z. Contoh, diketahui titik A, min 1, 2, 3, B, 2, 1, 5, C, 5, XY. Jika vektor AB sama dengan K kali vektor AC, maka nilai X kurang Y adalah titik-titik-titik. Penyelesaian vektor AB sama dengan K kali vektor AC. Kita cari terlebih dahulu vektor AB-nya. B merupakan titik ujung dan A adalah titik awal. Komponen dari B adalah 215 dikurang komponen A min 1, 2, 3 sama dengan K vektor AC. 5XY dikurang min 1, 2, 3. Sehingga 2 kurang min 1 sama dengan 3, 1 kurang 2 sama dengan min 1, 5 kurang 3 sama dengan 2. Sama dengan kita kalikan K dengan vektor AC. 5 kurang min 1 sama dengan 6, X kurang 2 sama dengan X kurang 2, Y kurang 3 sama dengan Y kurang 3. Sehingga K kali 6, 6K, K kali X kurang 2, KX kurang 2, K kali Y kurang 3, K Y kurang 3. Jadi komponen-komponen yang seletak nilainya sama. Kita peroleh 3 sama dengan 6K. K nilainya sama dengan setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, min 1 sama dengan K kali X min 2. Kita rubah K-nya menjadi setengah. Min 1 sama dengan setengah kali X min 2. Sehingga diperoleh nilainya min 2 sama dengan X min 2. Jadi didapat X sama dengan 0. Yang ketiga ada 2 sama dengan K kali Y min 3. Kita rubah K-nya menjadi setengah, yaitu 2 sama dengan setengah kali Y min 3. Dikalikan ruasnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan setengahnya dikalikan Y min 3, 4 sama dengan Y min 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 7. Lalu kita kurangkan X dan Y sama dengan 0 kurang 7, hasilnya adalah min 7. Selanjutnya pembahasan tentang norma vektor dan jarak. Norma vektor adalah ukuran panjang atau besar dari sebuah vektor dalam ruang dimensi tertentu.
Norma sering disebut juga sebagai magnitudo atau panjang vektor. Norma suatu vektor adalah panjang vektor V, disebut sebagai norma yang dinotasikan dengan norma vektor V. Contohnya, vektor V sama dengan min 3, min 4, min 3, min 4, 5. Maka norma vektor V menggunakan rumus Pythagoras sama dengan akar min 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 menghasilkan akar 14. Jarak antara P1, 3, min 2, dan P2, 3, 5 adalah D sama dengan akar 3, min 3 pangkat 2 tambah 5 kurang min 2 pangkat 2 menghasilkan akar 49 sama dengan 7. Oleh karena itu, jarak antara titik P1 dan P2 adalah 7 satuan. Teorema 1. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3, dan K serta L adalah skalar, maka hubungan berikut berlaku. Yang A, vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Yang B, vektor U tambah vektor V tambah vektor W sama dengan vektor U tambah vektor V tambah vektor W, dan seterusnya. Contoh soal, jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, vektor V sama dengan... Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul ruang-ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan semua urutan bilangan real sebanyak n elemen. Contoh, diberikan vektor U sama dengan min 1, 3, 5, 7, dan vektor V sama dengan 5, minus 4, 7, dan 0 adalah ruang vektor 4, maka vektor U, vektor V 4, minus 1, 12, 7. Yang kedua, vektor U dikurang vektor V sama dengan minus 6, 7, minus 2, 7. Yang ketiga, vektor U dan vektor V sama dengan 18 hasil dot produk. Yang keempat itu ada vektor U sama dengan kuadrat 84, dan yang kelima itu jarak vektor U dikurang vektor Y sama dengan 138. Nah, yang kedua itu adalah ruang vektor umum. Ruang vektor umum adalah himpunan yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi 10 aksioma. Contoh himpunan yang diuji itu adalah triple bilangan real X, Y, Z dengan operasi tertentu dengan matriks 2x2 berbentuk khusus. Yang ketiga itu pemeriksaan aksioma penentu ruang vektor. Untuk menentukan apakah suatu himpunan adalah ruang vektor, kita uji 10 aksioma berikut dengan lihat gambar yang di bawah ini. Nah, itu yang keempat, ada contoh himpunan yang bukan ruang vektor. Di soal bagian atas ditunjukkan bahwa aksioma ke-8 tidak terpenuhi sehingga himpunan tersebut bukan ruang vektor. Nah, yang kelima itu adalah contoh matriks. Adalah contoh nomor 2, diberikan vektor A sama dengan A1, 0, 0, A2, dan seterusnya. Diuji satu persatu aksioma atau penjumlahan inverse, 0, skalar, dan seterusnya, dan terpenuhi semua menjadi himpunan ini merupakan ruang vektor. Simpulan singkat, untuk menyelidiki apakah suatu himpunan adalah ruang vektor, cek 10 aksioma, dan jika semua aksioma terpenuhi, ruang vektor. Jika satu tidak terpenuhi, maka bukan ruang vektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri seterusnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan membahas tentang subruang. Misalkan terdapat himpunan W yang merupakan bagian dari suatu vektor V, maka himpunan W ini disebut subruang dari V. Jika memenuhi beberapa syarat tertentu, intinya W adalah ruang vektor juga, yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Agar W bisa disebut sebagai subruang dari V, maka harus memenuhi 3 syarat berikut. Maka memenuhi 4 syarat berikut. 1. Himpunan W tidak hanya berisi vektor 0, artinya ada elemen lain selain 0 di dalamnya. Yang kedua, W merupakan bagian dari V, atau dengan kata lain, semua anggota W juga adalah anggota V. Yang ketiga, jika ada 2 vektor di dalam W, maka penjumlahan dari kedua vektor tersebut juga harus tetap berada di dalam W. Dan yang keempat,
Jika U anggota W kemudian kita kalikan dengan K bilangan real dengan U, maka hasil himpunannya harus berada di bilangan W. Di sini contohnya tunjukkan bahwa himpunan W yang terdiri dari matriks-matriks berordo 2x2 dengan bentuk tertentu, yaitu seperti di gambar. Di sini matriks dengan entry baris pertama adalah 0 dan A. Matriks kedua adalah B dan 0, di mana A dan B adalah bilangan real dalam subruang dari himpunan matriks 2x2 atau M2x2. Di sini mari kita ambil sembarang matriks A dan B dari himpunan W dan K adalah bilangan real. Misalkan matriks A memiliki elemen, di sini baris pertama 0 dan A1. Di sini baris kedua ada A2 dan 0. Matriks B memiliki elemen, yang pertama sini baris pertama ada 0 dan B1, dan baris kedua situ ada B2 dan 0. Di sini buktinya yang pertama, karena himpunan W tidak hanya terdiri dari matriks 0, misalnya terdapat matriks D dengan elemen. Baris pertama 0 dan 1, baris kedua 1 dan 0, maka jelas bahwa dia merupakan anggota W, sehingga W tidak kosong. Yang kedua di sini buktinya ada karena setiap anggota W merupakan matriks berordo 2x2, maka W adalah bagian dari himpunan matriks 2x2. Bukti yang ketiga di sini saya jelaskan, untuk penjumlahan dua matriks A dan B yang berasal dari W, jumlah A dan B, di situ ada baris pertama 0 tambah 0 dan A1 tambah B1. Baris kedua, di situ ada A tambah A2 tambah B2 dan 0 tambah 0. Dan hasilnya adalah matriks dengan bentuk sama seperti sebelumnya, di mana entry-entry tersebut tetap berupa bilangan real, maka A plus B juga merupakan anggota W. Di sini bukti yang keempat, untuk perkalian skalar, kalikan matriks A dengan skalar K. Baris pertama di sini 0 kali K dan A1 dikali K. Baris kedua di sini ada A2 dikali K dan 0 dikali K. Hasilnya masih memiliki bentuk yang sesuai dengan definisi himpunan W, sehingga A K kali A juga merupakan anggota W. Di sini kesimpulannya, karena W memenuhi keempat aksioma subruang atau tidak kosong, tertutup, terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, serta merupakan bagian dari matriks 2x2, maka dapat disimpulkan bahwa W adalah subruang dari himpunan 2x2. Baik, selanjutnya di sini ada kombinasi linier. Sebuah vektor dikatakan sebagai kombinasi linier dari beberapa vektor lainnya jika vektor tersebut dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari vektor-vektor tersebut dan di vektor lainnya. Jika vektor tersebut dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari vektor-vektor tersebut dan dikalikan dengan skalar tertentu adalah bilangan real. Di sini contohnya, misalkan vektor U adalah dalam kurung 2, 4, 0 dan vektor V adalah dalam kurung 1, min 1, dan 3. Yang keduanya merupakan vektor di ruang 3 dimensi. Pertanyaannya, apakah vektor A yang bernilai 4, 2, 6 merupakan kombinasi linier dari vektor U dan V? Penyelesaiannya di sini, jika vektor A adalah kombinasi linier dari vektor U dan V, maka harus ada dua bilangan real, misalnya K1 dan K2. Sedemikian hingga kali K1 dengan vektor U ditambah kali K2 dengan vektor V sama dengan vektor A. Langkah selanjutnya adalah mencari apakah ada nilai K1 dan K2 memenuhi persamaan tersebut. Maka langsung dilakukan substitusi nilai dari ketiga vektor ke dalam bentuk sistem persamaan linier. Di situ diperoleh 3 persamaan. Dapat kita lihat 2 kali K1 ditambah 1 kali K2 sama dengan 4. Terus yang kedua 4 kali K1 dikurangi 1 kali K2 sama dengan 2.
Di sini baris yang ketiga ada 0 kali K1 ditambah 3 kali K2 sama dengan 6. Terus, kemudian kita buat matriks dari sistem tersebut dan diselesaikan menggunakan metode eliminasi elementer. Seperti contoh di gambar, contoh di PPT. Setelah diselesaikan, lalu diperoleh bahwa nilai K1 adalah 1 dan nilai kedua adalah 2. Dengan demikian, vektor A dapat dinyatakan sebagai 1 kali vektor U ditambah 2 kali vektor V. Ini berarti bahwa vektor A adalah kombinasi linier dari vektor U dan V. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, saya M. Roli Tantawi akan membacakan materi selanjutnya yang berjudul bebas linier, basis dan dimensi. A. Bebas linier. Definisinya, misalkan S sama dengan U pangkat 1 tambah U pangkat 2 sama dengan sampai dengan U sama dengan N adalah himpunan vektor di ruang vektor V. S dikatakan bebas linier atau linearly independent jika SPL homogen K1 UI tambah K2 U2 tambah sampai dengan KN sampai dengan UN atau sampai dengan 0 hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KN sama dengan 0. Jika solusinya tidak tunggal, maka S dinamakan himpunan tidak bebas linier, atau bergantung linier, atau linearly independent. Contohnya, misalnya periksa apakah linier U sama dengan min 1, 3, dan 2 dalam kurung, dan linier A sama dengan 1, 1, min 1 dalam kurung, saling berbias linier di R pangkat 3. Penyelesaiannya, SPL homogen K1 linier U tambah K2 linier A sama dengan linier 0. K1 di dalam linier min 1, 3, dan 2 tambah K2 yang dimana ada 1, 1, dan min 1 dalam kurung sama dengan 0 yang jika dijabarkan akan menghasilkan min 1, 3, 2 dan juga 1, 1, min 1 yang dimana K1 dan K2 dimasukkan dalam kurung yang hasilnya akan menjadikan 0 dalam kurung, min 1, 3 dan 2, 1, 1, dan min 1 dalam kurung. Dalam kurung min 1, B1, dan dalam kurung 1, 3, 2, min 1, 1, min 1. Dalam linier 3, B1 tambah B2, min 2, B2 tambah B2. Yang dalam kurung 1, 0, 0, min 1, 4, 1, B1 sampai dengan atau sama dengan B2, 1, 0, 0, min 1, 1, 4. B1 tambah B2 min 4 B2 tambah B3 yang akan menghasilkan 1, 0, 0, 0, 1, 0 dalam kurung. Sampai sini kita telah memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Jika kita kembalikan matriks koefisien ini ke SPL yang kita miliki sebelumnya, maka kita akan mempunyai matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0 dalam kurung, K1, K2 yang dalam kurung yang akan menghasilkan 0. Kemudian kita peroleh solusi untuk SPL ini yaitu K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Yang mana solusinya adalah solusi tunggal, jadi U linier dan A linier saling bebas linier di R pangkat 3. Selanjutnya ada juga B, basis dan dimensi. Definisi, jika S sama dengan linier V1, linier V2, linier VR adalah suatu himpunan dalam ruang vektor V, maka S disebut sebagai basis dari V jika dua syarat berikut ini terpenuhi. I, S bebas linier. I2, S itu membangun V. Definisi, dimensi suatu ruang vektor bidimensi hingga V yang dinyatakan dengan dim V dalam kurung didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Contoh, apakah S sama dengan 1, 1, 1 dalam kurung, 1, 0, 1 dalam kurung, 0, 1, 1 dalam kurung.
merupakan basis bagi R pangkat 3 dan penyelesaiannya misalkan linear V1 sama dengan 111 dalam kurung, linear V2 sama dengan 101 dalam kurung, dan linear V3 sama dengan 011 dalam kurung. Satu, akan diperiksa apakah vektor-vektor tersebut bebas linear atau tidak. Berikut adalah contoh yang bisa kita lihat. Adapun K1 linear V1 tambah K linear V2 tambah K3 linear V3 sama dengan linear 0. Yang dimana K1 tambah K2 itu sama dengan 0, K1 tambah K3 sama dengan 0, dan K1 K2 tambah K3 sama dengan 0. Jika dalam bentuk matriks akan seperti tanda berikut. Dan di contoh 2 akan diperiksa apakah S membangun R3 untuk sebarang vektor W R3 dapat dinyatakan dalam W sama dengan K1 V1 K2 linear V2 tambah K3 linear V3. Adapun dalam contoh A, B, C dalam kurung sama dengan 110, 101, 111 dalam kurung, K1, K2, K3 yang dalam kurung juga. Adapun determinan A yaitu -1, karena determinan A tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi tunggal sehingga V1, V2 dan V3 membangun R pangkat 3. Karena linear V1, V2 dan V3 bebas linear dan membangun R3, maka V1, V2 dan V3 merupakan basis bagi R3. Sekian dari saya. Sekian dari pembahasan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.